feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Masih di intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Nah, masih berbicara tentang sehat ala Rasul. Ya. Ustadz, Rasul tuh yang pernah saya baca bahwa ketika pagi hari beliau selalu menyikat gigi dengan sikat gigi atau siwak begitu. Nah, terus sebelum sarapan Rasulullah selalu mengkonsumsi air dingin dengan segelas madu. Terus duha sarapan dengan 7 buah kurma. Katanya ini sangat bermanfaat. Itu kalau misalnya kita terapkan di zaman seperti ini masih bisa nggak sih Ustadz? Insya Allah bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa karena gimana ya? Ini kalau saya sendiri mencoba belajar itu sudah lama. Jadi saya makan kalau saya lapar. Jadi kalau momennya pagi saya nggak lapar, ya saya nggak makan. Nggak kepengen nyemil Pak Ustadz? Jadi sarapan tidak harus ya? Enggak. Nah, ini, itu sudah puluhan tahun saya seperti itu. Jadi ketika kita lapar baru kita makan, kalau memang nggak lapar ya nggak usah sarapan. Nggak usah makan. Tapi kalau Kan nenek ada saya iklan. orang-orang dulu gitu kan. Nggak, orang kan suka ada iklan juga gini bahwa jam 9 ya. Iya, bahwa sarapan itu wajib untuk supaya energi. Itu Iya. doktrinisasi. Orang zaman dulu juga kayak gitu bilangnya. Itu doktrin. Kalau nggak sarapan takutnya nanti mikirnya lama Iya. gitu. Enggak. Makanya sarapan pakai ini, orang jualan Iya, benar, ujung-ujungnya. Iya, emang jualan ini. Jualan. Iya, betul-betul. Doktrin Dan jualan. sebenarnya. Jadi Tadi, enggak, itu sebenarnya enggak. Saya sudah puluhan tahun. Sudah makan nggak teratur, saya anggap tidur juga nggak teratur. Tapi alhamdulillah kalau saya general check up, alhamdulillah Sehat. bagus semua. Bagus. Nggak pernah sakit juga, maksudnya sampai dirawat gitu tadi. Habit kita. Nggak mungkin lah ya, tadi Betul. mungkin jarang dirawat tuh gue Ada yang bilang habit kita itu Alhamdulillah. konsumsi makan sehari 3 kali. Enggak, Karena itu enggak doktrin bisa. tadi. Itu doktrin. Doktrin. Jadi kalau mau lapar kita makan. Kalau Kalau nggak kenyang lapar, kita ya berhenti. Oke. Kalau kepengen sesuatu, tahan. Kalau kepengen, Nanya perut? Ya lihat perutnya kita. Kalau memang kita kepingin betul, ya nyemil aja sedikit cukup. Nyemil sedikit Banyak boleh, pengen. berarti. Oke, boleh ya, tapi boleh. sepotong. Iya. Sudah ada Oke. penelpon sekarang Mbak Edis dan juga Pak Ustadz yang bergabung sama kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ya. siapa di mana Pak? Dengan John Apriyadi di Jambi. Pak Silakan, Priyadi di Pak Jambi. John. Silakan Pak. John Apriyadi Iya, di John. Jambi. Saya ini mau nanya sama Pak Ustadz Danu. Saya ini sudah berobat kemana-mana, sudah setahun setengah. Diagnosa oleh dokter sakit saya ini mah kronis sama hepatitis B kronis atau liver. Jadi saya Mah kronis sama hepatitis B kronis. Oke, insya Ya. Allah. Mas Ya. John ya. Mas John. ya Umurnya berapa Mas John? umur 33 tahun. Saya sudah 33. tahun setengah, Pak. Sudah 1 33. tahun setengah sakit seperti ini. Iya. Oke, Mas John, insya Allah saya sudah Ya. paham. Ayo kita bermain jujur-jujuran. Mas John puasa? Ya, puasa Pak, insya Allah Pak. Oke. Mas John, sekarang Ya. ini mah sama hepatitis ya. Ya. Ini ada 2 hal yang harus diketahui. Mahnya Ya. dulu, mah ini. Saya mau tanya, Mas John melihat saya ya, mahnya itu di ulu hati di sini atau di bawahnya? Ulu hati? Di ulu hati, Pak. Oke. Sakit ulu hati sakitnya, Pak. Oke, ulu hati. Nah, kalau di ulu hati begini, Mas John. Mas John kalau diberi masukan nasihat sama ayah atau ibu, ini jujur nih, seringnya menolak nggak? Walaupun diem, jujur. Ya, pernah ada juga, Pak. Ya, sering. Tapi kalau udah menolak pakai jengkel, walaupun Ya, tidak kadang sering, itu ya. tapi menolaknya pakai jengkel walaupun diem, Mas John. Ya, ada. Betul. Nah, Mas John, kepada siapa Mas John yang sering menolak diberi masukan, diberi nasihat? Siapa? Bapak, Ibu? Yang paling sering? Kalau dulu itu Dulu, bukan sekarang, dulu. sama bapak dulu ya. Sama Bapak. Oke, Mas John. Saat ini perutnya lagi sakit nggak mahnya? Maaf nih saya tanya. Sekarang lagi normal, Pak. Oke, Mas John, nanti kalau ketemu sama Bapak, Mas John saya minta untuk minta maaf. Pak, jadi minta maafnya jelas pegang tangan terus bilang, Pak, jika selama ini John sering jengkel jika Bapak memberikan nasihat pada John, John meminta maaf ikhlas lillahi ta'ala. Mau Mas John? Mau, Pak, mau. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kedua nih, hepatitis B. Ini susah juga diobati. Hepatitis B ini berhubungan dengan jengkel yang menuju ke arah dendam, tetapi disimpan.
Kalau Mas John umurnya 33, ini ada jengkel yang kuat tapi Mas John nggak ngomong, ini kepada orang tua. Nah ini pada orang tua juga nih. Sudah yang mau saya tanyakan, jengkel kepada siapakah yang sampai saat ini Mas John simpen? Walaupun nggak marah nih, jengkel yang masih disimpan. Ini orang tua nih, ibu atau bapak? Ya sama ibu. Sama ibu, oke. Mas John, yang hepatitis B-nya ini jengkel yang tersimpan. Ini tersimpan ya ini ya. Itu kepada ibu. Nanti Mas John ketemu sama ibu, minta maaf. Ibu, jika selama ini John menyimpan kejengkelan yang kita pernah bermasalah, hari ini di bulan Ramadan, lillahi ta'ala, John meminta maaf. Ikhlas karena Allah. Maafin John ya Bu. Mintalah maaf pada ibu. Insya Allah nanti hepatitis B itu dalam waktu kurang dari 2 minggu atau bahkan seminggu, insya Allah hilang. Tapi tulus minta maafnya Mas John ya. Itu. Tapi kalau ini Pak, kalau saya kan jauh dari orang tua, iya. saya merantau juga. Iya. Telepon boleh Pak minta maafnya? Boleh, tapi harus tulus ya. Gitu ya. Harus tulus ke arah ke ayah sama ke ibu, harus tulus minta maafnya. Jadi benar-benar hatinya Mas John ikut ya. Oke? Jadi tadi sama Bapak, kalau memang saya punya salah sama Bapak, kalau diberi nasihat dulu sering defense, sering membantah walaupun diem, itu dengan Bapak, yang dengan Ibu adalah jengkel yang tersimpan. Paham ya? Kalau Bapak defense kalau diberi nasihat, kalau Ibu jengkel yang tersimpan. Oke? Terus doa jangan lupa, nanti habis sholat duhur doa. Ya Allah, jika saya sering diberi nasihat oleh ayah, saya sering menolak, dan juga saya masih menyimpan jengkel sama ibu saya, jika itu dosa di hadapan-Mu ya Allah, termasuk dosa besar, saya mohon ampun kepadamu. Itu harus. Paham Mas John? Ya, jadi mudah-mudahan manfaat. Ya. Jengkel sama ibu, terus jengkelnya sama ibu yang menolak nasihat dengan bapak. Menolak sama bapak. Jadi berdoa tadi Pak, habis zuhur nih. Habis zuhur, asar, maghrib dan seterusnya doanya, ya Allah, jika sakit saya ulu hati ini dan juga hepatitis B ini disebabkan karena jika saya diberi nasihat masukan oleh ayah saya sering menolak, dan hepatitis ini disebabkan karena saya masih menyimpan jengkel sama ibu saya. Jika itu termasuk dosa besar di hadapan-Mu ya Allah, saya mohon ampun. Doa ini diulang lagi. Paham ya Mas John? Paham Bu. Paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Ya, sama-sama. Amin, amin, amin. Intinya langsung meminta maaf begitu kepada kedua orang tua ya. Karena itu jelas umurnya 33, di bawah 45 itu biasanya salah dengan orang tua. Ini jelas benar sekali. Betul. Yang mah di ulu hati itu pasti kalau diberi masukan itu ditolak, ada defense. Iya. Kemudian kalau hatinya, mah di bawah? Mahnya di bawah ini kalau ada urusan, ini Mbak Adis gitu. Mahnya di bawah ini kayaknya Mbak Adis nih. Nanti kita bahas. Ya. Nanti kita bahas usai jeda berikut ini Pak Boleh. Ustadz ya. Pemirsa jangan kemana-mana, habis ini kita masih akan ngobrol lagi seputar kesehatan, tentunya tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak nggak bikin bikin kepo. kepo.